Shalom, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan saya bacakan pada saat ini, saya ambil dari dua pembacaan. Bacaan pertama dari Amos pasal 3, ayatnya yang ketiga, dan 1 Korintus pasal 13, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Bacaan pertama, Amos pasal 3, ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bacaan kedua 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Dari kedua pembacaan pada saat ini, saya simpulkan dalam satu tema bahwa menjadikan kasih sebagai landasan hidup bersama. Pada kenyataannya, jatuh cinta itu gampang. Terkadang ketika pertama kali kita ketemu dengan seseorang, kita biasanya jatuh cinta, atau yang sering dikatakan dalam istilah zaman sekarang, jatuh cinta pada pandangan pertama. Terkadang jatuh cinta itu terjadi dalam diri kita ketika ada sesuatu pada diri seseorang. Misalnya dari senyumnya, dari tatapan mukanya, dan lain sebagainya. Setelah jatuh cinta, maka mulailah jatuh hati, mulailah bicara dari hati ke hati, saling mengungkapkan perasaan, dan saling mengenal lebih jauh satu sama lain, dalam kata lainnya, pacaran. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan pacaran itu saling mengenal satu sama lain, dan ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, atau melangkah ke status pernikahan. Tetapi ketika kita mengingat pembacaan kita tadi di dalam Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga bahwa berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Inilah alasan ketika orang pacaran harus melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan tentunya sangat diharapkan pasangan yang sedang menjalin hubungan yang serius.
kita pun berharap dapat hidup bahagia selamanya bersama-sama dengan pasangan kita. Namun, terlebih dari yang kita inginkan dalam pernikahan kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa Tuhan memiliki tujuan ilahi atas setiap pernikahan. Seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Persyaratan di dalam membangun pernikahan bukan hanya soal jatuh cinta, sekalipun dimulai dengan jatuh cinta. Pernikahan juga bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan manusia, tetapi perjanjian yang melibatkan Allah. Sebelum memutuskan untuk menikah, ada baiknya ketika kita mulai menyingkirkan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat tergenapinya rencana Allah tersebut. Kita harus memastikan apakah calon pasangan kita sudah benar-benar sehati dengan kita, terutama di dalam iman dan kekudusan. Sebab perbedaan pendapat dengan pasangan dalam hal ini dapat memicu permasalahan di dalam kehidupan pernikahan. Karena itu, kita harus membangun rasa penerimaan dan rasa memahami agar cinta yang telah jatuh tidak semakin jatuh karena adanya kekurangan pasangan kita yang mulai terlihat. Dan apa kunci sukses untuk menciptakan pernikahan yang bahagia, yakni bahwa milikilah kasih, seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Tetapi pertama-tama kita perlu memahami, kita perlu mengetahui apa kasih itu. Ya, apa kasih itu? Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kasih itu setia, kasih itu sabar. Dalam artian bahwa walau ada rasa marah, ada kecerobohan, ada salah paham, ada luka dan disakiti, kasih adalah menerima segala sesuatu dan akan membuat dua orang memutuskan untuk hidup bersama. Jadi, orang yang hidup bersama sekian tahun dan berpisah karena merasa ada beda karakter, tidak berusaha membangun kasih di antara mereka, itu bukan bangun cinta, tetapi mereka hanya jatuh cinta. Kasih itu perlu diuji, sebab kalau tidak begitu, bukan kasih namanya, tetapi itu nafsu. Kasih itu akan diuji ketika pernikahan seperti sebuah perahu dengan lautan. Ada badai yang menerpa, entah itu badai karakter, badai keuangan, pekerjaan, anak-anak, dan lain-lain. Di sanalah kasih akan diuji. Apakah pasangan ini memiliki kasih yang sabar, menanggung segala sesuatu, dan menerima segala sesuatu. Semoga kasih selalu ada dalam setiap pasangan. Istri dan suami tentu dua pribadi yang berbeda. Memutuskan untuk hidup bersama bukan karena mau menghindari perdebatan dan pertengkaran, melainkan menjembatani perbedaan dan mencari jalan keluar bersama yang terbaik. Inilah firman Tuhan hari ini. Jangan hanya jatuh cinta, karena cinta itu ada masa kadaluarsanya, tetapi bangunlah cinta. Cinta yang kuat itu seperti maut sampai kematian memisahkan. Keputusan diambil sekali seumur hidup untuk bersama dalam suka dan duka. Jika kita berhasil membangun kesehatan sebelum menikah, bukan hanya kebahagiaan keluarga yang menanti kita, tetapi rencana Tuhan pun tergenapi sepenuhnya. Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang akan menyertai. Kalau kita kesulitan mengasihi pasangan, ingatlah Tuhan kepada kita, kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Semoga dengan firman Tuhan ini, di dalam kehidupan kita semakin mempunyai kasih. Di dalam kehidupan pasangan kita memiliki kasih. Terpujilah Tuhan.